warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi kemarin Ananda menghubungi Ibu melalui chat untuk melakukan konseling pada hari ini. Apakah itu benar, Ananda? Iya, Bu. Baik. Sebelumnya Ibu ingin tahu kenapa Ananda datang kepada Ibu untuk melakukan apa gitu? Saya datang ke sini untuk melaksanakan konseling Ibu. Kenapa ada permasalahan atau bagaimana? Ya Bu, kenapa ada permasalahan Bu, dan saya sempat juga bicara dengan teman saya Bu. Terus teman saya itu menyarankan untuk melaksanakan konseling aja. Sebab teman tuh kemarin tuh ada juga masalah Bu. Terus dia datang ke konselor melaksanakan konseling. Terus masalahnya tuh bisa dia selesaikan Bu. Jadi saya juga memiliki masalah dan saya juga mau untuk melaksanakan konseling supaya masalah yang saya hadapi itu tahu jalan keluarnya. Baik, jadi ayah mengalami masalah ya. Baik, nah Ibu ingin sedikit menjelaskan bagaimana terkait melakukan konseling ini. Nanti silakan Yaya ceritakan kepada Ibu apa permasalahan yang sedang Yaya hadapi. Silakan Yaya ceritakan tanpa ada yang ditutupi agar proses konseling kita ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan solusi untuk permasalahan Yaya tersebut. Dan Yaya tidak perlu khawatir jika apa yang kita bicarakan ini akan bocor keluar, karena dalam konseling ini kita mempunyai asas kerahasiaan Ibu dan juga Yaya. Berharap Yaya bisa juga menjaga kerahasiaan dan Ibu juga akan menjaga kerahasiaan apapun yang Yaya ceritakan nanti. Baik, selanjutnya apakah Yaya sudah siap untuk melakukan konseling? Sudah Bu. Baik, bisa Yaya ceritakan apa permasalahan yang sedang Yaya hadapi, yang ingin Yaya ceritakan kepada Ibu. Nanti akan kita cari solusinya bersama-sama. Jadi untuk silakan diceritakan ya. Gini Bu, permasalahan saya seperti ini Bu. Kan di rumah kan itu kan saya berjumlah 2 orang saudara Bu. Jadi saya anak kedua dan ada kakak saya 1 Bu. Jadi di situ tuh semua pekerjaan rumah tuh saya yang mengerjakan Bu. Belum lagi saya kan juga kuliah Bu. Intinya tuh pulang kuliah saya juga udah sore juga dan pulangnya jam 5 gitu Bu. Terus sampai di rumah tuh kan pasti capek gitu Bu. Terus pekerjaan rumah tuh hanya selalu saya yang mengerjakannya Bu. Terus sampai di rumah nantinya orang tua nanya, kenapa ini misalnya piring belum dicuci, baju berserakan di mana-mana seperti itu Bu. Terus harus saya dulu yang nunggu buat mencuci piring misalnya Bu. Sedangkan kakak saya itu cuma asik-asik aja Bu. Ya saya juga tahu kakak saya itu juga kerja Bu. Dia kerjanya juga buat saya Bu. Tapi kita kan sama-sama punya kesibukan Bu. Kakak saya itu sibuk kerja dan saya itu sibuk kuliah juga gitu Bu. Jadi bisa lah kami itu membagi waktu Bu. Tapi ini selalu saya yang disuruh Bu. Jadi Yaya merasa terbebani karena pekerjaan rumah itu dilimpahkan semuanya kepada Yaya. Iya Bu. Kalau Ibu boleh tahu sebelumnya apakah kakak Yaya itu bekerja? Iya Bu, kakak Yaya itu kerja. Misalnya kerjanya itu masuk misalnya jam 7 Bu. Terus pulangnya jam 4 gitu Bu. Ya tahu kakak itu kerjanya buat Yaya juga Bu, untuk biaya kuliahnya juga Bu. Jadi kakak itu membantu biaya kuliahnya Bu gitu. Tapi karena kakak juga kerja tuh, tapi setidaknya tuh ada juga lah Bu, kakak tuh membantu pekerjaan rumah, bukan Yaya sendiri aja gitu Bu. Kita sama-sama juga ada kegiatan yang lainnya gitu. Jadi Yaya berharapnya untuk membantu pekerjaan rumah ini bersama-sama gitu. Ya Bu. Sebelumnya kira-kira apa aja sih pekerjaan rumah yang Yaya kerjakan hingga merasa membuat Yaya terbebani itu? Contohnya tuh Bu, seperti menyapu rumah Bu, terus mencuci piring Bu, mencuci pakaian Bu. Apakah orang tua Yaya bekerja juga?
Iya Bu, orang tua juga bekerja Bu. Bekerjanya masuk jam 8, pulangnya juga jam 4 gitu Bu. Jadi pulang kerja kan orang tua udah pasti capek Bu. Terus kalau orang tua pulang kan kalau melihat barang-barang yang berantakan, misalnya rumah belum dibersihkan, pasti marah lah Bu. Terus di situ tuh cuma saya sendiri yang dituntut untuk melakukan semua pekerjaan rumah tuh Bu. Jadi ya merasa ya dituntut untuk melakukan semua pekerjaan rumah, padahal masih ada anggota keluarga lain yang bisa melakukan pekerjaan rumah tersebut. Dan Ibu ingin tanya lagi, sebelumnya sejak kapan ya merasa disuruh-suruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah ini hingga ya merasa itu tuh pekerjaan itu sebagai kewajiban bagi Yaya? Semenjak kakak yang mulai bekerja Bu. Sebelum kakak bekerja itu emang ya kami itu bagi-bagi tugas buat mengerjakan rumah Bu. Misalnya kakak cuci piring ya, cuci baju gitu Bu. Tapi semenjak kakak mulai kerja Bu, terus mungkin pulang kerja dia juga udah kelelahan mungkin Bu. Terus jadinya marah-marah gitu Bu. Terus saya sendirian disuruhnya buat cuci piring sama cuci baju gitu Bu. Baik ya. Dari yang Yaya sampaikan tadi, Ibu dapat kita simpulkan kalau Yaya merasa terbebani melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah di rumah Yaya karena orang tua dan kakak Yaya itu bekerja, tapi Yaya tidak bisa mengungkapkan hal-hal tersebut. Kenapa Yaya tidak bisa mengatakan kepada orang tua mengenai keberatan Yaya tersebut, atau mungkin bisa juga disampaikan kepada kakaknya langsung untuk kenapa ya tidak bisa gitu? Gini Bu, yang pertama itu takutnya tuh nanti kan orang tua kan juga kerja Bu, jadi gak mau juga nama-nama pikiran orang tua nanti pada saat orang tua mau kerja nanti kepikiran nanti itu pekerjaan rumah siapa lagi yang mau ngerjain gitu, kakak atau adik gitu kan. Yaya juga tahu kakak tuh kerjanya juga buat bayar biaya juga Bu, jadi kayaknya untuk mau ngomong seperti itu ya juga mikir gitu Bu. Kakak itu kan kerjanya juga buat dia, terus ya sebagai adik juga bisa untuk membantu kakak tuh mungkin dengan mengerjakan pekerjaan kita. Jadi seperti itu ya ya. Sebelumnya pernah nggak ya mengatakan kepada kakak terkait kalau Yaya keberatan? Iya Bu, pernah Bu, karena saking nggak tahannya gitu Bu, karena juga capek juga pas ya kerjanya agak pulangnya jam 5 gitu Bu. Terus di rumah tuh masih berantakan juga Bu. Terus ya, kakak tuh pernah pulang awal gitu Bu, dia pulang awal tapi masih juga dia nunggu ya buat membersihkan rumah gitu Bu. Jadi pernah ya bilang waktu itu sama kakak tuh kan, ya gimana lagi ini waktu libur buat kakak, jadi kakak tuh mau juga nikmatin masa liburnya di rumah gitu Bu, dengan ya libur itu ibaratnya tidak bekerja gitu Bu. Dan seperti itu setelah Yaya menyampaikan seperti itu, bagaimana tanggapan dari kakak Yaya? Ya tanggapannya tuh cuman kayak diam aja gitu Bu. Diam aja. Kepada orang tua apakah sudah pernah Yaya sampaikan? Sudah Bu. Bagaimana tanggapan orang tua Yaya? Tanggapan orang tua ya karena orang tua tuh menasihati juga Bu. Ya kalau mau mengerjakan pekerjaan rumah itu, kalau kakak nggak ada kegiatan ya udah kakak aja yang ngerjain. Tapi kalau Yaya nggak ada kegiatan ya yang ngerjain. Jadi kayak disambil-sambilin itu aja Bu, dengan membagi waktu yang ada. Menurut Yaya, apakah dengan Yaya menyampaikan itu, apakah sudah ada perubahan terkait bagaimana membantu pekerjaan rumah ini? Tidak ada Bu, tidak ada. Mungkin hal tersebut terjadi karena mungkin cara Yaya menyampaikan tersebut kurang tepat dan kurang membuat kakak itu merasa ini juga kewajiban kakak juga gitu. Sebenarnya tidak ada di sini, tidak ada yang salah karena kakak yang disampaikan orang tua Yaya itu benar juga. Kalau kakak itu kan mencari uang untuk biaya sekolah Yaya juga kan, tapi Yaya pasti juga merasa kecapean karena mengerjakan semua pekerjaan
juga pernah merasakan hal tersebut dan itu cukup melelahkan juga ya. Baik, karena mungkin Yaya bisa menyampaikan dengan bahasa lain yang sekiranya bisa membuat pikiran kakak itu berubah bahwa membersihkan rumah itu bukan kewajiban atau kewajiban sepenuhnya kepada Yaya. Kira-kira gimana ya menurut Yaya, apa yang Yaya bisa lakukan biar kakak itu berubah pikiran? Mungkin dengan ini Bu, mencoba untuk kakak tuh cobalah sesekali kakak ngerjakan rumah. Nah, nanti kan kakak tuh kan nantinya kan kalau dia udah cukup umur itu kan dia kan akan nikah juga gitu Bu, dan nantinya juga ada tugasnya nanti mengurus rumah Bu. Jadi kalau nggak ada Yaya di rumah, misalnya nggak ada orang tua di rumah, siapa yang mau ngerjain pekerjaan rumah itu? Baik. Tadi Yaya tadi kita kan sama-sama terakhir kalau Yaya tidak bisa menyampaikan hal tersebut karena takut disegankan kepada kakaknya dan juga sudah mencoba menyampaikan tapi belum ada perubahan. Jadi di sini kita akan melakukan latihan bagaimana agar Yaya bisa menyampaikan hal yang tidak bisa Yaya sampaikan tersebut. Apakah Yaya bisa? Bisa Bu. Baik. Mungkin bisa Yaya katakan, anggap diri Yaya sekarang sedang berhadapan dengan kakak Yaya. Ibu sebagai kakak Yaya, silahkan sampaikan. Ini Bu. Kenapa sih Kak semua pekerjaan rumah itu harus saya yang ngerjain? Padahal kakak anak pertama juga loh yang harus juga ngerjain pekerjaan rumah. Karena kan itu kan dia kan juga ada kesibukan lain loh Kak. Kakak dia tahu kakak juga kerja, tapi kan kakak kan nggak setiap hari juga kerja. Sesekali coba lah kakak untuk bersihin rumah gitu. Ngerjain rumah sendiri itu juga capek loh Kak. Baik. Jadi dengan mengatakan hal tersebut Yaya bisa mengungkapkan bagaimana perasaan Yaya selama ini dan juga alternatif agar Yaya bisa bekerja sama dengan kakak Yaya. Mungkin boleh Ibu minta Yaya mengulangi kalimat itu sebanyak 2 kali agar Yaya tidak ragu dan tidak takut lagi. Bisa? Bisa Bu, silakan. Iya Bu. Kan bilang yang kalimatnya tadi kan Bu. Iya. Karena sih Kak, kakak itu kan anak perempuan yang pertama. Terus kenapa harus adik terus yang dilibatkan untuk membersihkan pekerjaan rumah? Karena kakak anak pertama loh, seharusnya kakak memberi gambaran yang baik untuk adiknya. Ya. Saya diulangi sekali lagi. Sekali lagi Bu. Kakak itu kan anak perempuan pertama. Terus kakak itu kan tahu lah bagaimana pekerjaan rumah itu. Kenapa harus ya terus yang mengerjakan pekerjaan rumah? Sesekali kakak juga mau lah untuk mengerjakan pekerjaan rumah Kak. Baik, bagus sekali ya. Dengan mudah-mudahan dengan latihan yang telah kita lakukan tadi, Yaya berani untuk menyampaikan hal tersebut kepada kakak Yaya. Dan juga bagaimana Ibu ingin tahu bagaimana perasaan Yaya setelah misalkan Yaya sudah menyampaikan hal tadi kepada kakak Yaya kan sudah berarti juga. Bagaimana perasaan Yaya? Perasaan itu setelah dibicarakan sama kakak tuh perasaan tuh lega Bu. Terus apa yang dirasa tuh kayak lepas gitu Bu. Jadi setelah berarti tadi Yaya merasa lega karena sudah berani menyampaikan dan juga kayak sudah terlepaskan apa-apa yang keberatan di hati Yaya kan. Baik, Ibu harap Yaya bisa merealisasikannya kepada kakak, menyampaikan kepada kakak tersebut dengan bahasa yang baik, yang sopan agar kakak itu bisa mengerti posisi Yaya. Kan kita bersaudara tidak mungkin kita permasalahan untuk membantu orang tua menjadi hal yang besar di keluarga kan. Baik, jadi dalam proses konseling kita kali ini sudah kita dapatkan solusinya. Jadi akan mencobakan bagaimana menyampaikan keberatan untuk mengerjakan tugas rumah untuk kepada kakak Yaya. Dan Ibu harap Yaya bisa merealisasikannya
bagaimana jika terjadi kendala dalam menyampaikan hal tersebut kepada kakak, nanti bisa kita carikan solusi yang lain. Baik, terima kasih Yaya sudah berani untuk datang ke Ibu dan juga menyampaikan permasalahan yang sedang Yaya